Di tengah dunia yang penuh konflik dan masalah, apakah mungkin kita memiliki ketenangan batin? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam Belajar Alkitab Pemuda Inverse. Dan kali ini kita sudah sampai pada episode ke-9 dari seri belajar memperbarui pikiran atau renewing the mind. Dan kita akan belajar dari pelajaran yang berjudul Menerima Ketenangan Batin dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk membantu Anda dalam memahami pelajaran inverse, Anda bisa mengunduh e-book yang tersedia di tautan deskripsi video ini, atau Anda juga bisa memperoleh buku versi cetak yang bisa Anda pesan melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat masing-masing. Dan kali ini saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Edi, ada Kak Sunita, dan juga Kak Lana. Shalom. Shalom. Oke, siap untuk diskusi kali ini? Ya, siap. Oke, tapi sebelum itu harap diingat, mungkin untuk sahabat inverse, walaupun ini pelajaran kita membahas tema terkait kesehatan mental, namun ini tidak menggantikan penanganan kesehatan mental secara profesional ya. Baik, untuk mulai Kak Lana boleh pimpin kita di dalam doa. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk perlindungan dan tuntunan Engkau hingga saat ini. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu bersama-sama. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, baik kami yang di studio maupun teman-teman kami yang menonton video ini. Biarlah video ini boleh bermanfaat baik bagi kami maupun orang-orang yang melihat video ini, Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Baik, kita akan belajar dari Yohanes pasalnya yang ke-14, dan sahabat inverse harap untuk membaca selengkap-lengkapnya di tempat masing-masing. Kami akan membacakan dari ayat 27 sampai 31 ya. Mungkin bisa dimulai dari pendeta. Yohanes 14 ayat 27 sampai 31. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Baik, terima kasih. Dan sebenarnya triwulan lalu kita sudah belajar tentang Injil Yohanes ya, sahabat inverse. Mungkin kalau masih mau pelajari lagi tentang Injil Yohanes, boleh buka playlist di YouTube kita ya. Nah, kita kembali belajar Yohanes pasal 14, dan fokusnya sekarang berbeda dengan tema kita itu menerima ketenangan batin gitu ya. Pak Pendeta, sebenarnya pada saat murid-murid Yesus di dalam cerita ini kan sudah bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun ya kurang lebih ya. Tapi mereka masih merasakan kegelisahan di ayat 1 kalau kita baca dari awal. Sebenarnya apa tuh latar belakangnya, kenapa mereka harus gelisah? Dan untuk kita sekarang ini, dari perikop ini apa yang bisa kita pelajari yang kita bisa runut menjadi root cause ya, suatu akar permasalahan sehingga kita tidak memiliki ketenangan batin, Pendeta. Oke, baik. Jadi mengapa Yesus menjanjikan damai sejahtera kepada murid-murid? Oleh karena memang ini adalah malam yang menakutkan sebenarnya. Oleh karena nantinya setelah kejadian ini Yesus akan menghadapi kematian. Dan peristiwa sebelum ini kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal 13 itu adalah Paskah. Dan ingat di Paskah itu dia sebenarnya peringatkan 2 orang murid. Yang pertama Yudas dan Petrus. Dan satu ini mengkhianati, yang lain menyangkal. Nah,
kalau kita lihat keadaan ini, memang Yesus sebenarnya mempersiapkan mereka untuk keadaan ini. Jadi karena sebenarnya kalau kita baca di buku Yohanes, ada saat di mana pandangan umum mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini, oleh karena mereka meyakini ketika Mesias nanti datang, dia akan membebaskan orang-orang Israel ini dari penjajahan Romawi. Nah, itulah sebabnya fokus ini sebenarnya yang mempengaruhi mereka. Jadi kegelisahan ini mempengaruhi mereka karena tekanan dari orang-orang Roma gitu. Tapi berbeda dengan rencana Yesus akan datang gitu, yang akan mati nantinya untuk memberikan kelepasan dari dosa, bukan kelepasan daripada orang-orang Roma. Nah, itulah sebabnya kegelisahan ini muncul, dan Yesus sudah prediksi akan hal ini, sehingga dia memberikan jaminan sebenarnya jangan gelisah. Dan perkataan ini berlanjut ketika selesai memperingati Petrus kan. Jadi jangan gelisah gitu Petrus. Jadi itulah sebabnya ini penting, oleh karena Yesus mau supaya murid-murid ini bersiapkan dirinya gitu. Nah, apa yang menjadi root cause keadaan ini? Saya pikir memang tekanan ya, dalam banyak hal gitu. Kalau mereka dulu barangkali tekanan orang-orang Roma, tapi mungkin bagi kita sekarang kan tekanan banyak lah, hidup kecemasan. Kadang-kadang kita dengarkan kata-kata, saya sudah kewalahan, saya mau menyerah gitu, nggak mampu lagi saya menghadapi semuanya ini. Kata-kata seperti ini umumnya terjadi oleh karena memang tekanan yang begitu hebat gitu. Jadi saya percaya bahwa masih relevan gitu perkataan Yesus ini, jangan gelisah hatimu terhadap kita yang ada sekarang. Ya. Berarti memang ada perbedaan ekspektasi juga ya, sehingga itu menekan orang-orang pada zaman itu, dan itu mempengaruhi murid-murid juga saat itu ya, Pendeta ya. Oke, dalam pelajaran pekan ini, kondisi seseorang yang tidak memiliki ketenangan batin itu disebut gelisah atau cemas gitu ya. Sebagai orang muda Kristen, bagaimana kita bisa membedakan antara kegelisahan atau kecemasan yang masih bisa kita atasi dengan usaha pribadi, dengan usaha pribadi, dan yang sudah masuk ke dalam gangguan kecemasan klinis nih, Kak Lana dan Kak Sunita. Kapan kita harus mencari bantuan secara profesional ya, khususnya ya, terutama jika upaya rohani yang sudah diupayakan rasanya tidak atau kurang terasa hasilnya gitu. Kalau dari aku, sebenarnya aku belum ada pengalaman pribadi juga ya sampai kecemasan yang begitu hebat. Tapi mungkin kalau melihat kasus-kasus yang lain gitu, kalau ketika mungkin udah mulai muncul pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri, untuk menyerah dalam kehidupan, mungkin di saat-saat seperti itu memang udah harus konsultasi juga dengan orang yang ahli dalam atau mungkin ke psikolog gitu. Jadi supaya bisa, tapi mungkin yang bisa aku sarankan adalah kita mencari seorang konsultan yang juga bisa mengarahkan kita ke kerohanian gitu. Ya. Jadi nggak cuman disembuhkan atau diberikan nasihat hanya tentang dari segi pandangan dunia mengenai permasalahan yang dia hadapi, tapi juga nantinya bisa dituntun juga untuk penawarnya bagaimana gitu kan. Ya bisa ke pendeta atau mungkin juga bisa ke Smile Center bersama Kak Sunita. Kak Sunita ya. Langsung to the point Kak Sunita. Gimana kalau dari sisi konselornya langsung ya? Sebagai seorang konselor gimana Kak? Ya, jadi sebenarnya kita tuh manusia itu kita terbiasa atau kita akan merasa lebih tenang kalau kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Ya betul. Semua in control gitu. Tapi nyatanya ke dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang di luar kendali kita ya. Dan inilah yang seringkali menjadi pencetus rasa gelisah, cemas gitu. Karena kita nggak tahu nih, karena kita kan expecting semua berjalan dengan baik-baik saja. Tapi pada saat itu di luar kendali kita, sehingga ada kemungkinan akan terjadi sesuatu yang di luar dari harapan kita menjadi gusar gitu, gelisah dan cemas gitu ya. Jadi sebenarnya gelisah dan cemas ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Semua orang pasti mengalaminya gitu. Nah sekarang gimana ngebedain kalau ini adalah gelisah yang masih di dalam range biasa atau yang sudah harus butuh bantuan. Ngebedainnya adalah pada saat kegelisahan atau kecemasan ini berlangsung
terus menerus lebih dari 2 minggu kok nggak selesai-selesai, dan bahkan ini mengganggu fungsi kita sehari-hari. Misalkan kita jadi nggak bisa konsentrasi dalam bekerja, nggak bisa konsentrasi dalam belajar, kita emosi kita juga sudah tidak bisa kita manage sendiri gitu. Kemudian ada perubahan perilaku yang negatif, menarik diri dan lain sebagainya, itu sign kita butuh bantuan gitu ya. Tapi kalau masih sehari 2 hari terus masalahnya kemudian selesai dan berlalu, itu adalah hal yang wajar karena semua manusia akan mengalami kecemasan, kegelisahan. Oke, berarti watch yourself ya. Kenali diri sendiri, tanda-tandanya bagaimana ya Kak ya. Jangan lupa mungkin ke Smile Center boleh juga ya. Senang hati. Ya, dengan senang hati ya. Oke Kak, kalau gitu mengapa Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27 yang tadi sudah dibaca itu bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan itu berbeda dengan dunia. Kalau zaman sekarang damai sejahtera seperti apa sih gitu Pak Pendeta yang dunia berikan sebagai gantinya kecemasan itu ya, tapi ternyata itu justru menuntun kita kepada kegelisahan atau kecemasan yang mungkin kita sebagai orang muda ini tidak sadari. Oke, kalau berbicara tentang damai sejahtera, saya nggak tahu kalau dunia terjemahkan apa ya, tapi menurut apa ya, dari asal kata sendiri, maksudnya damai sejahtera itu kan itu dari asal katanya itu adalah sesuatu salam sebenarnya, jadi salam pembuka atau penutup yang umum, tapi itu ada maknanya yang mendalam gitu. Jadi katakan bahwa itu adalah ketenangan batin, jadi sesuatu yang mirip dengan akhir dari satu konflik gitu. Tapi tidak hanya di sana, tapi itu juga adalah sesuatu yang mencakup keselamatan, keharmonisan, dan kesejahteraan rohani. Jadi kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, itu adalah sesuatu yang memang sesuatu yang kalau orang bilang itu konstruktif. Jadi bukan hanya sementara. Jadi kalau dunia mempunyai damai sejahtera, nggak tahu apa bahasanya bagi mereka. Apakah itu hanya sebatas sesuatu yang membuat senang gitu? Ya. Tapi kalau damai sejahtera ini ya sama dengan kata bahasa di Ibrani itu shalom. Itu padanan katanya. Jadi sesuatu, dan ini mencakup sesuatu yang bukan hanya sementara tetapi mencakup tentang keselamatan kita. Dan ini memang kita temukan hanya di dalam Yesus. Dan ingat waktu malaikat-malaikat kan ketemu gembala dia bilang damai sejahtera. Kan Yesaya juga sampaikan tentang bahwa Yesus akan datang sebagai raja damai, dan dia buktikan bahwa memang saya pembawa damai sejahtera gitu. Jadi memang damai sejahtera ini adalah sesuatu yang memberikan kita ketenangan batin yang jangka panjang gitu. Ya. Oke, berarti tandanya kalau dari penjelasan pendeta, damai sejahtera nggak ada dikasih sama dunia tuh Kak. Gimana tuh? Berarti nggak ada tuh dunia kasih damai sejahtera. Berarti kita dibohongin ya Kak ya? Gimana Kak sama Kak Sunita? Mungkin damai sejahtera versi dunia itu lebih kayak sebentar aja ya. Contoh mungkin kayak kalau kita berada di posisi yang baik-baik aja, mungkin secara finansial kita semua kebutuhan bisa terpenuhi, bahkan di luar kebutuhan pun hanya keinginan-keinginan mata kita bisa penuhi gitu. Itu adalah mungkin salah satu contoh damai sejahtera yang fana ya, karena kalau begitu uang habis damai sejahtera hilang. Lalu pertanyaannya gimana kalau contoh damai sejahtera versi yang dikasih Tuhan kepada kita? Aku jadi teringat bagaimana ketenangannya Daniel dan kawan-kawan. Daniel waktu di dalam lubang singa dan juga kawan-kawannya ketika dimasukkan ke dalam dapur api. Mereka bisa setenang itu, mereka bisa dengan santainya menjawab raja bahwa kalau memang Tuhan berkehendak mereka bisa lepas, kalaupun enggak ya it's okay untuk mati. Sedangkan kalau kita di zaman sekarang, siapa sih yang mau mati begitu aja, ya kan? Ketika kita sakit pun kita pengennya cepat sembuh, ya kan? Kita akan sedih kalau misalkan kita sakit, ya kan? Apalagi misalkan kita menderita penyakit yang mematikan atau cukup parah. Tapi kalau misalkan melihat bagaimana Daniel dan kawan-kawannya menghadapi tantangan tersebut, tantangan iman mereka begitu tenang, mereka begitu percaya bahwa apapun yang terjadi atas hidup mereka itu udah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka yakin Tuhan akan menguatkan mereka. Begitu juga dengan para martir-martir. Kalau kita lihat di sejarah zaman kegelapan, bagaimana ketika mereka dibakar,
mereka malah nyanyi. Di sini siapa yang ketika dibakar malah nyanyi-nyanyi? Saya rasa nggak ada, pasti teriaknya minta tolong ya kan. Tapi ini mereka bisa setenang itu. Jadi mungkin itu adalah salah satu contoh damai sejahtera yang bisa aku share dan ingat juga jadinya. Bisa sebahagia itu walaupun berada di tengah-tengah api sekaligus dan mungkin di dalam lubang singa sekaligus. Ya. Nah, kembali ke tadi penjelasan bahwa manusia seringkali menjadi cemas atau gelisah karena banyak hal yang ternyata nggak di dalam kendalinya dia gitu. Nah, sebenarnya Tuhan tahu komposisinya kita itu, bagian kita itu sebenarnya banyak yang di luar kendalinya kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan begitu banyak janji di Alkitab sebagai damai sejahtera. Tenang, I will be the one who take control gitu untuk hal-hal yang di luar dari kendalinya kita gitu ya. Jadi ini damai sejahtera yang mau Tuhan sampaikan kepada kita bahwa yes, benar, kamu nggak punya kuasa yang besar banget, kamu nggak punya kekuatan yang besar banget, tapi saya punya gitu. So saya akan melakukan hal-hal yang di luar daripada kendali kamu. Itu yang damai sejahtera Tuhan yang Tuhan tawarkan. Nah, masalahnya ya kitanya yang sebagai manusia yang mau melihat apa yang terlihat di mata gitu ya, sehingga kayak sesuatu yang Tuhan janjikan itu yang membuat mereka antara mau menerima atau enggak, karena kecenderungan kita adalah melihat dengan mata fisik kita dan bukan dengan mata hati kita gitu. Amin. Baiklah, Sobat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi pada bagian insight ya kita bisa lihat, kita bisa baca di buku kita pada paragraf 5 disebutkan bahwa hidup sang juru selamat di dunia ini meskipun dijalani di tengah konflik adalah hidup yang penuh damai. Nah mungkin kalau Ana, Kak Sundita dan Pendeta boleh share pengalaman, ada nggak pengalaman pribadi di tengah konflik, pergumulan atau masalah, tapi damai sejahtera itu tetap ada dalam hati dan pikiran? Kalau dari aku, kejadian ini di tahun yang lalu, di akhir tahun lalu, sempat dikecewakan oleh seseorang, jadi saya dikhianati. Tapi puji Tuhan ya, ini juga di luar ekspektasi. Memang awalnya saya sempat marah-marah semalaman itu, jadi berkomunikasi dengan dia. Tapi yang luar biasanya,
ketika mau mengakhiri, di saat itu juga setelah marah-marah tiba-tiba keinget segala firman Tuhan yang pernah dibaca dan didengar ya kan. Kayak notification gitu langsung pop up iya, gitu ya. Dan itu kejadiannya beberapa hari setelah IYC conference. Jadi kayak langsung kayak ada yang ngomong kayak kamu kemarin aja baru ngajakin orang untuk ikut revival and reformation, gimana kok sekarang malah marah-marah dan kayak membuat supaya orang itu nggak usah lah datang lagi ke ini gitu, karena menjudge dia bahwa dia tidak pantas dan lain sebagainya. Tapi di akhirnya karena teringat itu, akhirnya saya bilang oke, saya maafin dan semoga kamu tidak mengulanginya lagi ke wanita lainnya. Dan ya udah, akhirnya nggak butuh terlalu banyak perjuangan untuk move on. Praise God. Wow, Gitu. Saya malah baru kejadian ini tahun lalu ya. Jadi ada satu masalah besar. Masalah besar di dalam keluarga. Dan waktu itu kita udah melakukan A, B, C, D, F, G gitu untuk mencoba mencari jawaban dan solusi terhadap masalah ini. Tapi sepertinya nggak ada gitu. Dan ini nggak cuma sebulan selesai, 2 bulan selesai. Itu berbulan-bulan gitu ya. Membuat kita sekarang-kadang kayak mulai berpikir, Tuhan, masih ada lagi kah yang kami harus lakukan? Seperti kami udah lakukan semuanya, tapi kok belum selesai-selesai juga gitu. Karena kita percaya kan, kalau kita udah melakukan semua bagian kita, Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Ini kok kayaknya Tuhan belum melakukan bagiannya, apa karena memang ada bagian kita yang belum selesai gitu ya. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanannya berbulan-bulan itu, kebetulan banget justru bulan-bulan di mana kami jadi sibuk banget, sibuk di dalam pelayanan. Dan ternyata itu adalah cara Tuhan menjawab dan menguatkan iman kita gitu. Karena kalau kita pelayanan mau gak mau kita harus baca firman Tuhan, kita berbagi, dan Tuhan di situ Tuhan kirim Roh Kudus untuk berbicara kepada kita tentang banyak hal terkait iman dan damai sejahtera yang Tuhan rindu untuk berikan kepada kita walaupun kita masih di dalam badai gitu. Dan pada waktunya memang menunjukkan kepada kita bahwa musim akan berganti. Dan pada saat musim berganti, kita bisa melihat bagaimana bunga yang tadinya masih tidak kelihatan menjadi indah gitu ya. Jadi nyatanya memang Tuhan kadang seringkali masalah-masalah yang kita alami itu tidak hanya untuk orang tersebut, tetapi juga untuk kita yang menunggu-nunggu jawaban Tuhan. Dan puji Tuhan, pada saat kita mau terus berlatih percaya kepada Tuhan, ada damai sejahtera, bahkan walaupun masalahnya belum selesai, kita masih tetap memiliki damai sejahtera atas janji-janji Tuhan dan kuasa Tuhan yang besar. Amin. Baik, kalau saya ya, ini saya dulu pernah kerja. Jadi komitmen saya adalah membantu ponakan saya gitu. Terus karena memang saya anak bungsu harus perhatiin mama ini udah lama. Jadi tapi pada saat itu ada panggilan untuk ikut pelayanan. Jadi saya pernah bergabung di pelayanan misionari. Tapi kepikiran, saya bilang gini, terus siapa Tuhan yang akan lakukan tugas ini? Karena saya tahu bahwa support system dari keluarga, dari kakak saya ini masih belum mampu untuk lakukan itu. Jadi saya kepikiran, saya bilang, Tuhan, itu gimana coba? Tapi akhirnya seiring dengan saya berdoa untuk itu, saya bilang, saya juga gelisah gitu bahwa ya saya punya tanggung jawab moral kepada ponakan saya. Tapi maksudnya itu tidak langsung serta-merta menghilangkan kecemasan itu sebenarnya. Tapi seiring dengan waktu saya melangkahkan kaki saya untuk pergi, beberapa tahun setelah itu, artinya Tuhan jawab gitu lebih dari apa yang saya bayangkan gitu, bahwa memang saya ini bukanlah problem solver dari masalah dari apa yang saya bisa jauh, saya nggak bisa pahami gitu. Jadi secara tiba-tiba gitu bahwa keuangan daripada keluarga kakak saya ini jadi meningkat gitu. Jadi bilang, wow, kalau seandainya saya yang support, mungkin aja tidak seperti itu. Tapi karena ini ternyata memang ya seperti itulah Tuhan bekerja gitu di luar ekspektasi kita. Amin. Saya pribadi sangat dikuatkan ya oleh
kesaksian kakak-kakak ini. Mungkin sahabat Inverse punya kesaksian lain boleh sampaikan juga. Kalau misalnya mau DM kita di Instagram juga boleh banget. Dan mungkin nih last but not least question, bagaimana kita bisa membantu teman kita atau anggota keluarga kita atau bahkan satu komunitas gitu ya, yang begitu merindukan damai sejahtera dari Tuhan, tapi merasa bahwa damai sejahtera itu sulit dijangkau atau bahkan nggak mungkin bisa terjangkau gitu. Mungkin Pendeta Kasunita sama Kak Lana boleh sharing. Dari saya, oke. Kalau saya sih dari Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanku pada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi karena memang kita perlu untuk mempunyai pengalaman itu. Jadi mengajak mereka untuk bisa meyakini dan percaya bahwa yang damai sejahtera yang Allah berikan itu memang bisa terjadi gitu. Jadi memang mengajak mereka untuk bisa bersama-sama gitu. Berarti meyakini mereka juga kalau misalnya mereka harus ngelaluin ini gitu dulu juga ya Pak Pendeta ya. Oh, I see. Kak Sunita? Ya. Nah, di dalam salah satu terapi psikologi ya, mental health tuh ada yang namanya gratitude terapi. Terapi bersyukur. Dan terapi bersyukur ini mengajak kita untuk melihat ke belakang, review deh. Ada nggak tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu di masa yang lalu gitu, yang ternyata waktu itu kita nggak sadar gitu, tapi ternyata itu semua adalah kekuatan dan kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Dan dengan lebih sering kita mengingat-ingat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, itu menjadi bukti yang menambah iman kita untuk menghadapi masalah-masalah yang belum selesai di depan gitu. Karena Tuhan kita lah Tuhan yang gak berubah toh, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau yang dulu dia melakukan keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kita, Tuhan yang sama bisa melakukan keajaiban yang sama di masa-masa ke depan gitu. Nah, ini satu hal lagi, poinnya adalah ini yang harus menjadi pelajaran kita semua ya. Perhatikan hal-hal kecil, belajarlah untuk mensyukuri hal-hal kecil, karena itu adalah satu berkat yang akan kita butuhkan untuk kita ingat saat kita menghadapi hal-hal besar gitu, dalam menghadapi kesulitan di masa depan. Amin. Kalau dari aku mungkin jadi ini juga pernah jadi pengalaman aku juga di saat masa-masa sulit, tiba-tiba ada yang nelpon meluangkan waktunya untuk berdoa. Jadi sebenarnya kadang kita berpikir kayak, oh aku pengen berbuat sesuatu gitu, tapi kadang-kadang sebenarnya kita tidak perlu membuat sesuatu yang besar. Kita cuman lakukan apa yang bisa memang kita lakukan sesuai kebutuhan mereka. Apalagi kalau misalkan case-nya kayak gini ya, mereka mungkin mindsetnya lagi kayak lagi nggak percaya Tuhan lagi nih, kita sodorin kutipan ayat sebanyak apapun nggak akan masuk. Nah, tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Tadi udah Kak Sunita bilang, mungkin kita bisa coba ajak mereka untuk bersyukur, menulis kira-kira apa aja yang udah disyukuri, dan yang mungkin juga kita bisa mengajak mereka untuk berdoa atau mendoakan mereka secara diam-diam. Nggak perlu juga mereka tahu kita doain kan, karena dengan berdoa, doa itu punya kekuatan yang besar. Oleh karena itu ya kita harus sebenarnya setiap hari bukan cuma mendoakan diri kita sendiri, tapi kita mungkin bisa masukin list-list orang-orang di dalam setiap doa-doa kita, karena itu punya power yang besar. Amin. Being present ya, hadir untuk orang tersebut, ajak dan juga mengajak untuk melewati ini, kita bisa ngelewatin ini, mengajak untuk gratitude juga. Dan aku keinget satu lagu lagi sering aku nyanyiin juga, How can I keep from singing your praise. Jadi how can I ever say enough. Jadi itu bahwa kita lebih gratitude, lebih tadi Pendeta juga bilang, dalam masa-masa ini semua menunggu Kak Sunita bilang dan Kak Lana, kita tetap punya praising to God, harus tetap kuat dan belief-nya itu makin bertambah-tambah. Amin. Baik, tidak terasa di waktu yang indah ini kita sudah sampai pada penghujung diskusi episode 9. Mungkin masing-masing panelis, Pendeta Kak Sunita dan Kak Lana boleh menyampaikan satu closing statement. Iya, hati yang cemas, kita datang kepada Tuhan untuk belajar, percaya kepada apa yang Dia sampaikan, sehingga kita menstimulasi sebenarnya diri kita terhadap apa yang Tuhan firmankan, bahwa memang itu bisa terjadi asalkan kita mau untuk terus jalani dan yakinin. Amin.
Di dalam firman Tuhan kita bisa melihat berulang-ulang Tuhan bilang, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Ini sebenarnya salah satu bukti adalah bahwa Tuhan sangat mengenal kita, manusianya yang cenderung takut, cenderung khawatir dan lain sebagainya. Oleh karena itu di depan sebelum kita bahkan lahir, Tuhan sudah siapkan satu pekabaran yang mengingatkan kita jangan takut, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, maha kasih, Tuhan yang maha kuasa yang mau menggunakan semua kuasanya untuk kebaikan kita karena kasihnya. Jadi jangan takut, jangan cemas, berjalanlah bersama Tuhan. Amin. Kalau dari aku mungkin aku membacain dari Yeremia 32 ayat 27, dikatakan bahwa sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tetap percaya. Amin. Oke, baiklah Kak Sunita boleh tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang begitu mengenal kami, Tuhan yang begitu mengasihi kami, dan Tuhan yang memegang masa depan kami. Oleh karena itu ajar kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah seperti Bapa yang baik, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Bapa yang akan menyertai kami hingga kami dapat tiba kembali ke rumah kami yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami untuk percaya karena Engkau adalah Allah kami yang selalu dapat menyediakan segala kebutuhan kami dan memenuhi apa yang menjadi kerinduan hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, karena dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edi, terima kasih Kak Sunita, dan juga terima kasih untuk Kak Lana, serta terima kasih untuk sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode 9 kali ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk semakin hari semakin percaya bahwa kita bisa menemukan ketenangan batin hanya di dalam Dia, Sang Juru Selamat kita. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse in verse. Bye.